Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Revalina Wandasari dengan NPM 2415061070 dari kelas PSTID. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial dan juga menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah dan juga cara kita membuat program, terutama program fungsi dan array dengan menggunakan bahasa C++. Mari kita saksikan video tutorial setelah ini. Nah, di sini kita akan mulai nih video tutorialnya teman-teman. Sebelumnya, kita bisa untuk menentukan aplikasi apa yang akan dijadikan sebagai instalasi untuk kita melakukan pemrograman bahasa C++. Bisa di Dev C++, CodeBlocks, ataupun Visual Studio Code atau instalasi-instalasi yang lain. Nah, di sini saya akan menggunakan instalasi Visual Studio Code. Nah, tampilannya bakal seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita akan mengklik yang new file. Lalu kita ketik create new file, create build, kita ketik ini. Nah, di sini kita disuruh untuk menyimpan file ini ke dalam suatu folder yang akan dijadikan acuan nih kemana sih file kita bakal disimpan. Nah, kita simpannya di C++ ya, dengan nama kode fungsi. Nah, di sini kita akan melakukan pemrograman dengan membuat fungsi program dulu ya. Nah, di sini udah ada nih namanya kode fungsi. Terus kita bakal mulai membuat kode fungsi. Dengan yang pertama itu kita pasti udah tahu dong kita bakal ngapain ya. Kita ketik iostream, include iostream. Nah, itu tuh gunanya untuk memasukkan pustaka iostream ke dalam program C++. Gitu. Jadi ini tuh sebagai kayak perpustakaan gitu guys, atau header ya. Terus setelah itu kita pakai using namespace std. Nah, guna std. Nah, gunanya apa sih? Nah, gunanya itu adalah untuk memudahkan pemrogram supaya kita tidak perlu lagi nih menuliskan atau mengetikkan std.22 kali di setiap baris programnya. Terutama di baris yang menunjukkan sebuah fungsi atau sebuah perintah kayak in, out gitu guys. Jadi nggak perlu lagi nih ngetikin std.22 kali, jadi cukup itu. Nah, kalau include iostream itu sebagai perpustakaan, maka using namespace std ini adalah sebagai buku gitu. Next, kita deklarasikan dulu fungsinya ya, yaitu kita ketikkan tipe datanya, yaitu misal kita pakai integer. Lalu kita tulis nama fungsinya. Misal kita bakal menghitung luas persegi nih. Jadi kita tulis fungsinya adalah hitung luas persegi. Nah, di sini kita tulis parameternya dengan tipe data yang sama. Misal integer s, atau s itu sisi ya guys. Lalu kita kasih kurung kurawal di sini dan kita bakal mengembalikan suatu nilai kepada si fungsi tersebut. Jadi kita tulis return, langsung aja kita tulis rumus untuk menghitung luas persegi ya, yaitu s dikali s, dan kita titik 2 jangan lupa. Setelah itu udah. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke inMain. Nah, inMain ini adalah fungsi utama atau otak dari bahasa C++. Jadi ini wajib juga guys, selain include iostream dan using namespace std. Nah, kurung kurawal ini fungsinya adalah untuk membatasi blok kode yang akan dijalankan di fungsi utama. Nah, di fungsi utama kita bakal mendeklarasikan variabel-variabel juga guys. Nah, misal di sini kita bakal deklarasiin si s lagi ya. Jadi kita tulis integer s titik 2. Lalu di sini juga kita bakal tulis integer luas persegi. Nah, cukup. Habis itu kita hanya menambahkan si in, si out, dan juga untuk
memperjelas lah nanti outputnya kita bakal ngapain, kita disuruh ngapain gitu. Jadi kita tulis perintah cout, kita menyuruh untuk memasukkan nilai panjang sisi 2, terus terus kita kasih si in untuk menginputkan kan nilai dari si panjang sisinya atau si S-nya itu. Next, kita bakal melakukan proses untuk menghitung si luas perseginya. Luas persegi sama dengan, nah karena kita menggunakan fungsi, jadi kita nggak perlu nih nulis lagi rumus-rumus yang untuk menghitung luas perseginya. Jadi kita tinggal manggil aja sih nama fungsi yang udah kita deklarasiin tadi di atas, yaitu hitung luas persegi. Nah, dengan parameternya jangan lupa. Tapi parameter ini bisa beda dan juga tipe datanya nggak usah dibawa lagi gitu. Jadi kita bisa tulis S gitu, S aja. Terus titik 2 dan cout lagi luas persegi, bisa kita tulis ya, luas persegi titik 2. Lalu kita bakal manggil nih nama variabel si luas persegi yang udah manggil si fungsi itu, yaitu luas persegi. Nah, di sini otomatis dia udah nyimpen nilai dari perhitungan si sisi kali sisi itu. Sudah. Lalu kita ketikkan return, yaitu ini kode yang digunakan atau menandakan bahwa programnya tuh telah berjalan dengan baik tanpa suatu kesalahan. Setelah ini kita periksa lagi apakah ada yang salah. Coba kita jalankan ya, run code. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini ada masukkan panjang sisi. Misal kita masukin panjangnya itu 30. Nah, luas perseginya itu 900. Nah, di sini kita bakal nambahin nih untuk memperjelas juga. Misal panjang sisinya itu di ukuran apa gitu. Kita misal cm aja ya, cm. Terus di sini juga berarti ini kan cm kuadrat ya. Coba kita jalankan lagi. Masukkan nilai panjang sisi dalam senti 30. Ya, luas perseginya 900 cm kuadrat. Jadi sisi kali sisi yaitu kan 30 dikali 30, jadi hasilnya 900. Nah, selesai sudah video tutorial fungsi. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan video tutorial array. Nah, array ini video tutorial array. Nah, kita coba new file lagi ya. Terus kita buat create lagi kode array. Nah, udah nih ya. Terus kita sama, sintaksnya hampir sama, cuma bedanya ya nanti di in main itu. Coba kita program dulu headernya dulu ya. Nah, ini langsung in main aja. Kalau fungsi memang dia berada di luar fungsi utama. Langsung in main, terus kita bakal deklarasiin isi array-nya. So kita pakai integer aja ya guys.
integer, misal nilai ujian dengan ukurannya itu ada 5. Terus kita deklarasi ini nilainya berapa aja. 70, 77, 86, 95 sama 100 lah ya. Terus di sini kita bakal melakukan perulangan dengan for itu kita tulis kondisi awalnya yaitu integer i sama dengan 0, terus i-nya kurang dari 5. Nah, kenapa dia kurang dari 5? Karena dimulainya dari 0. Jadi si array ini kan dia indeksnya memang dimulai dari 0. Lalu kita deklarasinya itu dari 0, terus karena ukurannya ada 5, jadi otomatis kan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 pasti kurang dari 5 aja kan. Jadi otomatis kita bakal nulisnya i kurang dari 5. Karena 0 ke 4 itu adalah udah ukurannya 5. Jadi bukan ikutin ukuran ya, tapi karena kita mulai dari 0, jadi kita menuliskannya i kurang dari 5. Lalu kita melakukan iterasi. I++ itu artinya jika kondisi awal ini terpenuhi, maka kode blok yang ada di sini nantinya dia itu bakal berjalan dan juga bakal melakukan perulangan lagi dengan peningkatan nilai i. Jadi i-nya itu bakal ditambah 1. Jadi kan ini 0, nanti jadi i-nya itu 1 gitu. Kita kalau misalnya mau lebih jelasnya, kita selesaiin dulu kode program ini. Di sini kita bakal cout nilai ujian ke strip. Nah, di sini aku bakal tambah 1, lalu adalah, nah coba kita kodenya kayak gini ya, nilai ujian i inline. Nah, inline ini fungsinya adalah untuk membuat garis baru, atau nanti baris yang selanjutnya itu bakal dicetak di baris berikutnya setelah program ini berjalan. Nanti lihat di terminalnya guys. Setelah itu kita coba return 0, apakah ada error. Coba kita run ya. Nah, dia bakal muncul gini. Nilai ujian ke-1 adalah 70. Nilai ujian kedua adalah 77. Nilai ujian ketiga adalah 86. Nilai ujian keempat adalah 95. Dan nilai ujian kelima adalah 100. Nah, nilai-nilai yang muncul di sini sama kan sama nilai array yang kita deklarasiin di atas. Terus nilai ujian ke 1, 2, 3, 4, 5 itu berasal dari perintah perulangan for. Yang seperti saya bilang tadi, misal kita input nih nilai, kita kan kondisi awalnya itu integer i sama dengan 0, lalu integer lalu i kurang dari 5 dan i++. Nah, kita bakal jalani nih. Yang pertama itu nilai ujian ke. Nah, ke i plus 1, 0 plus 1 itu ke 1 kan adalah berapa? Lalu kita bakal lakukan perulangan lagi. Nah, i ini jadi 1. Yang i yang ada di sini dia jadi 1, dan nanti 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Lalu selanjutnya 2 tambah 1 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, udah stop di situ karena ini kan kurang dari 5. Jadi paling besar itu adalah 4. Gitu guys. Jadi semoga kalian paham ya sama tutorial yang ada di video ini, baik fungsinya maupun arraynya.
walaupun kode-kode yang aku buat itu masih sederhana banget, tapi insya Allah sebagai fundamental ini bisa membantu kalian dalam belajar bahasa C++. Apalagi untuk anak-anak informatika nih atau ilmu komputer yang memang mendalami bahasa C++ sebagai mungkin bahasa yang cukup rumit, sehingga nantinya ini kita bakal bisa nih belajar bahasa-bahasa yang lebih simpel. Jadi mungkin kita akhiri saja ya video tutorial kali ini. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan maupun kekurangan yang tidak sengaja saya lakukan, dan juga jikalau ada hal-hal yang tidak membuat kalian enak hati atau merasa tersinggung, maafkan saya. Dan juga mungkin video ini kurang jelas atas penjelasan saya ini. Minta maaf. Sekian video tutorial dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.